Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya saja nih kita tuh apa ya, kumpulannya anak-anak yang ingin punya tempat atau wadah untuk berkreasi. Namun apa ya, istilahnya itu kita saling memiliki, nggak sama dengan paguyuban lain. Artinya paguyuban lain itu kadang-kadang kan kita harus membangunnya tuh dari seorang yang punya paguyuban, akhirnya didatangi. Kalau kita enggak, memang kita kumpulannya teman-teman kreasi, anak-anak yang punya seni, jiwa seni budaya. Anak buahku malah lebih banyak ke anak jalanan. Jadi dulunya dia mampu, dia suka aneh-aneh lah. Setelah masuk ke sini alhamdulillah jadi anak reokan. Jadi cuma bedanya ya aku jelaskan, reokan sama jaranan nggak sama. Nak jaranan itu yo gambarnya ada kempro. Yo mabuk, yo iyo, pacaane yo aneh-aneh. Yo reokan masuk sampai kempro. Kenapa? Satu, di reok itu yang dibuat lakon atau pemeran. Yang pertama di sana kan ada Singobaro, Darak Merak, itu raja. Ujang Ganong yang loncat-loncat itu seorang patih, namanya Patih Narotama dulunya. Sedangkan Klono Sandono juga seorang raja. Nah, kamu ngelakoni raja, ngelakoni patih, tapi awakmu kemproh, pantas kok enggak? Artinya kita kan harus memantaskan diri dulu. Bodohnya kita ingat punten, kayak aku lah, seorang bopo. Nah, di dalam diri bopo sendiri itu kocar kacir. Ya aku pemampu, aku gini. Akhirnya anak buahku jelasnya akan ikut seperti itu juga. Karena seorang bopo jelasnya nggak boleh dia tuh ngajari anak-anak yang, apalagi kita di budaya seni budaya kan gitu. Artinya ya wes kita berperilaku seperti lakon kita, macam raja ya apa seorang patih, masa aneh-aneh gitu. Makanya kita mengubah mereka dari anak jalanan, dirubah ke bentuk yang benar-benar berubah 180 derajat dari kehidupannya dia. Jadi awalnya kita ya cuma pengen sharing-sharing aja sama-sama, kumpul-kumpul. Dan di sini pun juga paguyuban yang apa ya, umum lah, bebas. Anaknya yang mau daftar siapapun monggo, yang mau keluar ya silakan, kita nggak pernah membatasi. Bahkan anak sini main di paguyuban lain monggo, nggak masalah. Karena kita memang paguyuban yang intinya pingin anak-anak kita tuh bergerak di bidang seni. Kalau kita awalnya kan paguyuban reok Ponorogo, lalu karena kita berada di wilayah Jember, mana Jember itu terkenal dengan bahasa mistiknya, padahal reok itu tidak ada mistik. Akhirnya kita kolaborasi dengan kesenian Kediri. Jadi jenenge Rampak Kediri. Kalau di kene nanggonmu jenenge Barongan Kediri. Nah di sisi Kediri itu baru kita memainkan sedikit goib, mistik lah. Tapi kenapa pakai Kediri ya, udah pakai Banyuwangi yang lebih dekat? Karena Banyuwangi itu kasar, yo main jaranan itu Banyuwangi. Kalau Kediri itu Rampak itu masih bisa kita kendalikan. Artinya apa?
kita menunjukkan pertunjukan yang estetik, pertunjukan yang benar-benar oh ternyata Indonesia pertunjukannya kayak gini, bagus. Gini saya kalau jalanan kadang-kadang kan, kocar-kacir tuh, duduk udah dijebrak-jebrak, mangan beling, mangan ini dan itu. Akhirnya penontonnya juga kan kita batasi, kan nggak bisa anak kecil lihat orang makan beling. Kalau udah lihat kayak gitu, otomatis kan dia mau nyoba, iyalah iso kan gitu. Makanya kalau di permainan kita nggak ada makan beling itu nggak boleh. Walaupun dia minta beling, ya kita hapusi besok coba makan beling gitu. Bahaya. Yang jelas sambungan kepada Tuhan itu kan macam-macam. Mungkin kalau secara keagamaan ya sholat lah. Tapi kalau kita kan di titik ritual, ya bisa berupa sesajen, bisa menggunakan bahasa ritual memang ya kepada bumi sama langit, termasuk ya yang jaga bumi sama langit. Artinya ya podo aja saja nih intinya nang Gusti ini. Tapi ritual kita mungkin berbeda dengan kebanyakan kalangan yang lain. Ya bahasa keislaman dengan kita memang saja nih tujuannya siji, tapi caranya kita berbeda-beda. Kalau ritualnya tetap ada ritual, harus itu. Soalnya kan cara bersyukur pada Tuhan kita kan beda-beda. Kayak aku cukup pakai dupa, sampai deh katanya ini kan beda-beda. Ya pastilah. Seperti apa ya? Ya, jelas kan begini, pada saat kita mau bermain, otomatis kita kan berdoa. Berdoa kita mungkin hanya penyebutnya saja berbeda. Kalau aku kan dalam bahasa Islam selalu mengatakan Allah kan gitu. Kalau bahasa kita orang Jawa kadang-kadang kan bilang Gusti, Sang Yang Widi, Sang Yang Menang, Sang Yang Mubeng Sang Yang Mubeng Dumadi. Ya bodohnya ya Allah ngomong ya Rahman ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, itu bodoh. Cuma bedanya kita menggunakan bahasa Jawanya. Sang Yang Mubeng Dumadi, penguasa alam jagat. Sopo ya Gusti ya Allah itu. Cuma cara penyebutannya aja mungkin berbeda. Dan cara ritual kita, kemana sholat lah. Oke. Berhubungan berarti sama agama. Saya kira Budaya dan agama ini berarti nilai-nilainya itu masih kental ya. sebenarnya kan budaya itu cara bersyukur saja, cara bersyukur manusia di wilayah untuk rasa bersyukurnya itu diwujudkan dalam bentuk budaya. Jadi kayak sedekah bumi, kayak istilahnya sesajen atau apa itu kan nanti di titik itu kita berdoanya kan bersyukur pada Tuhan. Cuma bedanya mungkin kalau dalam bahasa kita itu sesajen itu untuk siapa ya, untuk bumi sama yang mungkin nggak terlihat, atau juga bisa dikatakan kita diberi sama Allah itu berlimpah, akhirnya kita bersyukurnya di titik seperti itu. Hablum minal alam. Nah, Kan ada hablum minallah, hablum minan nas. Nah ini untuk budayanya mungkin untuk menyukuri. ya saja ini alam ini wilayah ini Gusti ini. Makanya kan Allah itu kan rahmatan lil alamin, keseluruhan. Jadi sekalian alam, artinya semuanya, segala puji bagi Tuhan semesta alam kan gitu. Alam semesta alam berarti alamnya punya Tuhan gitu. Jadi kita di titiknya seperti itu. Bodohnya BIDW mungkin di adat Hindu. Ada Hindu kalau kamu beli minuman seperti ini, itu nggak langsung diminum, tapi dibuka, dibuang dulu sama dia. Begitu bukan mubazir. Kenapa? Karena dia memberikan sedikit rezekinya kepada alam bumi. Bino de ya bodoh. Anggaplah sing tandus jadi gak tandus kan, walaupun hanya sedikit. Ya mistis katanya orang-orang. Itu saja ini kan bodoh. Cuma bedanya saja mistis itu lebih diarahkan ke jin. Padahal ya Gusti ini bodoh gak berwujud. Gusti ini bodoh aja gak bisa dilihat sama kita. Nah, saya kira dia kata ngobong dupo, doanya aja ngobong dupo tuh apa? Doanya kan ada untuk apa? Sebagai sambungan kita sama Gusti ini. Itu doa kita bakal dupo. Jadi secara logika dupa itu untuk apa? Penyambung kita. Gitu, penyambung kita sama Allah, sama dengan kita bakal dupa.
bakal menyang. Padahal ya ngapunten di agamamu di Islam nanti kan juga sudah jelas bahwa Allah juga suka yang wangi-wangian. Ya itu malah yang Jawa mulai biar sih kayak wangi-wangian. Minyak malah rendah itu. Udah makan. Di kuburan kita kasih bunga. Kenapa kok itu kasih bunga? Ya biar wangi kan gitu. Nah di titik itu kadang-kadang kita salah tafsirkan oleh mereka yang ngapunten lah kemampuan penelitiannya dia ataupun kemampuan menelaah tentang agamanya dia masih kecil. Sama dengan kita ngomong, dia gua keris, ini musyrik katanya. Nah kita tanya tingkat musyriknya di mana? Gitu. Kalau orang berpikir logika orang normal, coba logika orang pinter, orang normal lah. Kita tahu Allah Maha Besar, jelas tuh Allahu Akbar, kita Allahu Akbar terus. Keris itu sebesar mana sih? Paling banter keris ini. Ya, keris sikap tuh segini, apalagi ada yang kecil. Apa ini bisa dikategorikan Gusti? Apa bisa dikategorikan Allah? Kan bukan loh. Ini kan logikanya orang normal. Dan kenapa kita orang Jawa, orang budaya pakai keris dianggapnya itu musyrik? Kita nyembah sama yang kita buat sendiri. Bukan di titik itu lah. Gitu loh. Makanya bahkan di ngapunten kadang-kala kita yang ada di bidang spiritual itu jauh lebih memahami tentang titik ketuhanan. Namun tidak berada di jalan yang seperti jenengan lakoni kan dulu. Karena kalau kita dibenturkan banyak, benturkan antara agama sama budaya, gak mari-mari mas. Soalnya sampai menganggap lah mahasiswa UIN sampai lebih memilih ke alur yang seperti itu. Aku lebih memilih ke alurku sendiri. Sekarang kalau kita bicara ketuhanan kan banyak jalan. Sama dengan kalau kita ngomong Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tuhan itu adalah satu. Agama yang diakui di Indonesia ada 6. Mana yang benar gitu? Ini kan pertanyaanmu toh. Tapi bukan di titik itu kamu nelahannya seharusnya. Bukan Tuhan yang mana yang benar, bukan itu. Artinya apa? Dari 6 agama ini Tuhannya ada. Nah sampai kamu ngomong Tuhannya orang Kristen ada sendiri, Tuhannya orang Islam ada sendiri, Tuhannya orang Hindu ada sendiri. Ada berapa Tuhan? Ada 6 Tuhan. Kalau mau pun Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa jadi orang Indonesia kamu? Nah itu pikiran orang yang salah. Pikiran orang yang benar. Pada saat pendahulu kita ngomong ketuhanan yang Maha Esa, artinya Tuhan itu adalah satu. Kenapa agama yang diakui itu adalah 6? Intisarinya apa? Bahwa semua agama yang ada di dunia ini, bukan cuma di Indonesia, itu Tuhannya cuma satu. Cuma penyebutannya saja berbeda. Kita nyebutnya secara Islam adalah Allah, Jawa Gusti, Hindu bilang Sang Yang Widi, bukan Brahma Wisnu Siwa. Brahma Wisnu Siwa ini adalah pecahannya. Sama dengan orang Islam, Baitul Makmur, ya Baitul Maqdis, Makmur, sama Baitul Amin, Baitul Makmur. Kita juga punya tingkatan, Islam juga kayak gitu. Tapi tetap Baitul Maqdis, Makmur, sama Baitul Amin ini ada satu tugas sama tempatnya Gusti ini. Apa qalbun mu'minun Baitullah. Tetap rumahnya Allah itu ada di hati. Artinya apa? Tuhan itu cuma satu, cuma penyebutnya mereka saja berbeda. Cara penyembahannya saja yang berbeda. Buddha dia nyebut Siddhartha Gautama, Tuhannya dia. Padahal yang podo ae Tuhan ini podo siji ya. Cuma mereka nyebut jenenge, podone kamu, namamu siapa? Ferdi. Ferdi.
ada yang manggil di, orang yang nyeluk fair, orang sing nyeluk kopla, orang sing nyeluk geli, tetap namanya kamu toh satu toh. Orang yang dituju kamu satu, tapi jenengmu hai Hakim. Nggak usah itu, di Islam aja ada 99 nama. Kan iya, Asmaul Husna ada 99 nama.